Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bisnis plan perusahaan jasa, yaitu pelatihan bahasa asing. Adapun anggota kelompok 4 yaitu ada Nabila Nidita, ada Ulan Suminar, ada Rida Queen Mutiara Ramdhani, ada saya sendiri Tasya Soleha, dan yang terakhir ada Stefanus. Pada next ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, jadi kita masuk ke latar belakang ya. Jadi pada era globalisasi ini, kemampuan berbahasa asing itu menjadi salah satu keterampilan yang sangat penting untuk kita berkomunikasi dengan orang lain di seluruh dunia gitu. Terutama di dalam kampus atau lingkungan kampus, terdapat beberapa masalah yang kita temui yang seringkali dihadapi oleh mahasiswa, eh, terutama dalam mempelajari bahasa asing ya. Seperti kesulitan dalam memahami struktur dan kosakata bahasa, terus kurangnya kesempatan untuk berlatih berbicara dengan native speaker. Nah, dengan demikian ini, les private bahasa asing untuk terutama di sekitar daerah kampus atau dalam kampus itu dapat sekali membantu mahasiswa dalam meningkatkan kemampuan berbahasa asing mereka gitu. Dan juga ini bisa ngebantu mereka buat meningkatkan kesadaran dalam eh, berkomunikasi dengan orang di seluruh dunia yang bahasanya berbeda-beda. Itu boleh di next slide. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada deskripsi produk, yaitu bisnis jasa yang dari kelompok kita itu adalah privat bahasa asing, itu adalah bisnis plan yang fokus pada pengajaran dan pendidikan bahasa asing. Lebih spesifiknya itu bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan bahasa Jepang. Nah, produk utama dari bisnis ini adalah les bahasa asing yang dilengkapi dengan materi, praktik, dan pendukung lainnya. Les ini ditujukan bagi para mahasiswa yang ingin belajar bahasa Inggris atau bahasa asing yang tadi seperti sudah disebutkan, itu dengan metode yang efektif dan efisien. Bisnis ini akan menggunakan metode pendidikan berbasis offline yang akan didirikan dekat dengan lingkungan kampus, jadi mempermudah mahasiswa yang sedang mencari tempat untuk les bahasa asing. Les ini akan disediakan oleh guru-guru yang terlatih dan berpengalaman yang akan membantu mahasiswa atau peserta dalam memahami dan memperluas kemampuan bahasa asing. Next. Oke, selanjutnya ada visi dan misi dari perusahaan atau bisnis pelatihan bahasa asing. Yang pertama itu ada visi, yaitu menjadi pusat pelatihan unggulan bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya di ruang lingkup kampus berbasis akademik terdepan di Indonesia, yang menyediakan pelayanan pelatihan, tes, dan penerjemahan bahasa yang mencakup kebutuhan pembelajaran bagi mahasiswa aktif Universitas Negeri Jakarta. Selanjutnya ada misi, yaitu ada 5. Yang pertama, menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan, serta menerapkan proses belajar mengajar yang efektif. Yang kedua, menyelenggarakan pelayanan kepada sivitas akademika dan masyarakat luas di bidang pelatihan dan tes berstandar nasional dan internasional seperti TOEFL, ITP, ya itu sama. Dan yang ketiga, itu menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan bahasa Inggris yang memadai sehingga memiliki daya saing global, baik untuk studi lanjut, program pertukaran mahasiswa ke perguruan tinggi luar negeri, maupun untuk dunia kerja. Dan yang keempat, meningkatkan pelayanan penerjemahan baik dari kalangan sivitas akademika, mahasiswa, staf, maupun masyarakat luas dalam berbagai bentuk kebutuhan. Dan yang terakhir, memberikan solusi dan alternatif baru kepada para pengajar dan peneliti dalam mengembangkan metode pengajaran dan penelitian bahasa maupun penerjemahan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya itu ada tujuan dan manfaat. Yang pertama tujuan, yaitu menjadi tempat les bahasa yang terpercaya dengan memberikan pendidikan yang berkualitas. Terus yang kedua, mendukung mahasiswa dalam meningkatkan kompetensi bahasa, baik untuk keperluan akademis maupun untuk mempersiapkan diri menghadapi dunia karir di masa depan. Yang ketiga, mendukung proses pembelajaran mahasiswa dengan memberikan media pembelajaran tambahan seperti perpustakaan bahasa dan tempat belajar yang nyaman.
Selanjutnya itu ada manfaat. Yang pertama membantu mahasiswa menghadapi dunia karir karena kemahiran berbahasa asing menjadi nilai tambah dalam dunia karir. Yang kedua meningkatkan prestasi akademis terutama program studi yang memerlukan keterampilan bahasa tertentu seperti program studi sastra Inggris. Yang ketiga meningkatkan keterampilan komunikasi dengan berlatih keterampilan berbicara, mendengarkan, dan menulis yang akan bermanfaat dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Oke, selanjutnya ada rencana produksi dan operasional. Rencana produksi itu terbagi menjadi 3, ada input produk, proses produksi, dan output produk. Yang input produk ini ada 2, yaitu yang pertama pendaftaran. Nah, mahasiswa ini yang ingin meningkatkan kemampuan bahasa asing mereka, itu akan melakukan pendaftaran ke bisnis les privat bahasa asing. Yang kedua ada pengumpulan data, itu kita akan mengumpulin data mahasiswa seperti nama, alamat, dan tujuan belajar. Selanjutnya ada proses produksi. Yang pertama pengaturan jadwal les, itu jadwal les privatnya disiapkan oleh guru bahasa asing yang berdasarkan data siswa yang dikumpulkan. Yang kedua pelaksanaan les, itu guru bahasa asing mengajar siswa dengan menggunakan metode pelajaran yang efektif dan sesuai dengan tujuan belajar siswa. Nah, outputnya ini dari pelaksanaan lesnya itu mahasiswa bisa meningkatkan kemampuan bahasa asing mereka. Next. Nah, selanjutnya ada rencana operasionalnya, yaitu pertama memilih lokasi yang strategis seperti di dekat universitas. Lokasi ini sangat strategis dan memudahkan mahasiswa untuk datang ke lokasi les, dan juga akan memudahkan guru bahasa asing untuk mengajar. Yang kedua, menyusun dan pelatihan karyawan, itu menyusun tim karyawan yang kompeten dan melatih mereka untuk menjalankan bisnis dengan baik. Ini dalam bisnis les privat bahasa asing ini, guru bahasa asing yang berpengalaman dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik adalah karyawan yang paling penting. Nah, mereka harus dilatih untuk mengajar dengan efektif dan juga harus memiliki kemampuan untuk mengajar siswa dengan berbagai tingkat kemampuan. Next. Nah, selanjutnya ada melakukan survei pasar. Itu untuk memperoleh informasi yang tepat tentang apa yang akan dijual dan strategi ke depannya. Nah, dalam bisnis les ini, survei pasar dapat dilakukan dengan cara meminta umpan balik atau feedback dari siswa atau mahasiswa yang telah mengikuti les privat, dan juga dapat dilakukan dengan cara memantau kompetitor. Yang terakhir ini pemesanan kepada pemasok. Itu perencanaan pemesanan kepada pemasok dilakukan lebih awal dengan tujuan agar tersedianya bahan baku serta berbagai perlengkapan dan peralatan yang dibutuhkan untuk pengoperasian jasa les ini dengan tepat waktu, dan juga akan minimalisir terjadinya kekurangan. Dalam bisnis les privat ini, bahan baku yang dibutuhkan adalah buku dan peralatan audio visual dan lain-lain. Next. Oke, selanjutnya ada rencana sumber daya manusia. Poin yang pertama itu yaitu analisis kebutuhan SDM atau sumber daya manusia. Penjelasannya, identifikasi jumlah dan jenis tenaga pengajar dan kriteria seleksi terhadap karyawan serta kebutuhan SDM peran karyawan berdasarkan tingkat. Jadi maksudnya adalah mengidentifikasi kebutuhan jumlah dan jenis guru les bahasa yang diperlukan seperti guru les bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan bahasa Mandarin. Selain itu juga menentukan kriteria seleksi yang dapat mencakup kemampuan berbahasa, pengalaman mengajar, dan kualifikasi akademik serta komunikasi yang baik. Dan poin kedua ini ada perencanaan karyawan. Penjelasannya menentukan jumlah karyawan yang diperlukan. Jadi menentukannya itu seperti instruktur bahasa, administrator, penerjemah, dan staf-staf dukungan lainnya. Yang ketiga itu ada perekrutan dan seleksi. Penjelasannya menggunakan berbagai media dalam perekrutan dan melakukan wawancara saat seleksi.
Jadi menggunakan berbagai media itu seperti situs web kampus, medsos, papan pengumuman atau mading kampus, terus bisa juga menggunakan iklan online dan bekerja sama dengan lembaga pendidikan. Dan untuk seleksi, melakukan wawancara secara offline untuk mengevaluasi calon tenaga pengajar dan agar lebih efisien. Dan yang keempat itu pelatihan dan pengembangan. Penjelasannya mengadakan program pelatihan termasuk dengan metode-metode yang akan diterapkan. Jadi mengadakan programnya itu seperti pelatihan metode pengajaran terbaru, penggunaan teknologi pembelajaran dan lainnya agar memberikan karyawan yang berkualitas tinggi. Boleh di next. Oke, selanjutnya itu ada manajemen kinerja. Penjelasannya, metode penilaian kinerja yang diberikan kepada karyawan untuk mengevaluasi kinerja karyawan secara teratur, serta umpan balik dari siswa yang diajarkan. Dan yang selanjutnya, manajemen konflik dan motivasi. Penjelasannya, strategi untuk mengelola konflik dan memotivasi karyawan agar tetap berkinerja tinggi yang melibatkan pendekatan terhadap komunikasi dan lainnya. Jadi contohnya, seorang manajer itu mendengarkan permasalahan yang dihadapi oleh seorang karyawan dan membuka ruang diskusi terbuka, serta selalu apresiasi ketika karyawan berhasil menyelesaikan tugas dengan baik. Terus yang terakhir itu ada pengelolaan kinerja dan kompensasi. Penjelasannya menetapkan kelola kinerja yang jelas dan adanya sistem kompensasi untuk mempertahankan karyawan. Contohnya setiap karyawan melakukan penilaian secara teratur atau kerjanya mencapai target, misal dengan les bahasa banyak yang lulus tes TOEFL atau guru les itu tes itu misal skornya tinggi, maka guru les itu akan diberikan bonus gitu. Boleh di next. Oke, ini contoh langsung yang dibutuhkan SDM, rencana SDM terhadap bisnis pelatihan bahasa asing. Yang pertama itu tentunya membutuhkan guru atau tenaga pengajar. Lalu kriteria kemampuannya itu mampu menguasai bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, Jepang, dan Mandarin secara menyeluruh dan memiliki komunikasi yang baik. Seleksi pengalamannya minimal memiliki pengalaman mengajar khususnya bahasa asing dan kebutuhan tenaga pengajarnya itu 6 orang. Jadi di sini dibagi rata 2 orang untuk guru bahasa Inggris, 2 orang untuk bahasa Jepang dan 2 lagi untuk bahasa Mandarin. Dan yang kedua marketing. Nah, marketing ini penting, kriteria kemampuannya itu harus mampu mengelola media sosial perusahaan dan mengupgrade branding bimbel bahasa asing. Untuk seleksinya, minimal memiliki pengalaman menjadi marketing di sebuah instansi. Dan kebutuhan tenaga pengajarnya 2 orang. Boleh di next. Oke, selanjutnya ini tentu membutuhkan administrasi pendaftaran murid. Itu kriteria kemampuannya mampu mengelola data-data mahasiswa yang ingin mendaftar. Seleksi pengalamannya minimal memiliki pengalaman menjadi bagian administrasi dan kebutuhan tenaganya 1 orang. Dan yang terakhir itu ada kasir. Kriteria kemampuannya itu harus mampu mengelola alat atau aplikasi kasir serta bertanggung jawab atas keuangan. Dan untuk seleksinya minimal memiliki pengalaman menjadi kasir. Dan untuk kebutuhan tenaganya itu 1 orang. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Oke, selanjutnya itu ada rencana pemasaran. Dalam rencana pemasaran terdapat 4P, yaitu yang pertama ada produk. Nah, tes private bahasa asing yang menawarkan pelajaran bahasa Inggris, Mandarin, dan Jepang dengan metode pengajaran efektif didukung oleh guru-guru berpengalaman yang ditujukan untuk mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Yang kedua ada price atau harga. Berikut contoh paket layanan dan harga. Ini perkiraan minimum dan dapat berubah. Yang pertama ada les individu. Nah, pilihan ini untuk mahasiswa yang membutuhkan
perhatian lebih intensif atau ingin fokus sendiri. Harganya 800.000 per bulan. Terus yang kedua ada les kelompok kecil sesuai untuk mahasiswa yang suka belajar dalam lingkungan kelompok kecil yang terdiri dari teman-teman sekelas mereka. Dalam satu kelas terdapat 4 hingga 5 orang. Harganya 600.000 per bulan per orang. Terus yang ketiga ada pelatihan khusus untuk persiapan TOEFL atau IELTS, menyediakan program intensif khusus untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi ujian tersebut. Harganya 1,5 untuk paket lengkap. Berikutnya yang ketiga ada place atau tempat les private berlokasi di sekitar lingkungan kampus UNJ, tepatnya dekat dengan proses inten dan dekat dengan spiral UNJ, sehingga mudah diakses oleh mahasiswa. Yang keempat itu ada promotion atau promosi. Yang pertama, diskon, menawarkan diskon pendaftaran pertama kepada mahasiswa sebesar 20%. Memberikan sesi percobaan gratis untuk memperkenalkan layanan kepada calon pelanggan. Yang kedua ada pemasaran langsung, seperti membagikan brosur di area-area strategis kampus seperti perpustakaan, kantin, atau gedung perkuliahan. Dan brosur berisi informasi tentang layanan les bahasa yang ditawarkan, jadwal, hari dan jam, biaya pendaftaran, dan kontak yang dapat dihubungi. Yang ketiga itu ada pemasaran online, yaitu membuat web resmi, dapat diakses dengan mudah oleh pengguna dari berbagai perangkat, mencantumkan semua layanan yang ditawarkan, jadwal kelas, harga, dan profil guru, serta sertakan foto yang menampilkan suasana kelas dan testimoni dari pelanggan untuk meningkatkan kepercayaan calon pelanggan. Yang kedua itu membuat konten di media sosial, membuat konten tentang manfaat belajar bahasa, strategi pembelajaran, dan kebiasaan belajar yang efektif. Membagikan testimoni dari pelanggan sebelumnya untuk memberikan bukti tentang kualitas layanan. Dan respon cepat terhadap komentar dan pesan dari pengikut, serta menggunakan hashtag yang relevan dengan lokasi dan jadwalkan postingan secara teratur. Yang terakhir itu ada branding, membuat logo yang menarik dan profesional. Di bawah ini contoh logo bisnis kami. Logo mencerminkan suasana belajar yang positif dan profesional dengan menggunakan elemen buku yang terkait dengan pendidikan. Logo menggunakan warna yang cerah seperti kuning dan biru agar menarik dan menambahkan slogan yang singkat namun bermakna. Oke, selanjutnya ada kompetitor analisis, dan kita menggunakan SWOT atau analisis SWOT gitu. Yang pertama ada strength atau kelebihan. Nah, pada poin ini yang pertama yaitu lokasi yang strategis di sekitar kampus membuat akses mudah bagi mahasiswa. Yang kedua, kombinasi bahasa yang ditawarkan mencakup 3 bahasa yang penting untuk pengembangan karir, yang tadi udah teman-teman yang lain singgung. Kemudian yang ketiga, potensi pasar yang besar karena banyaknya mahasiswa yang ingin meningkatkan kemampuan berbahasa asing. Yang keempat, pengajar yang berkualitas dan berpengalaman dalam masing-masing bahasa gitu atau sesuai bidangnya. Dan yang terakhir untuk kelebihannya yaitu penggunaan teknologi dalam pembelajaran untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas. Pada weaknesses atau kelemahan, yang pertama, persaingan dari penyedia les bahasa lainnya di sekitar kampus. Yang kedua, tidak adanya jaminan bahwa mahasiswa akan memiliki waktu luang yang cukup untuk mengikuti les di tengah jadwal kuliah yang padat. Yang ketiga, ada biaya les mungkin menjadi hambatan bagi beberapa mahasiswa. Boleh next slide. Oke, pada opportunities atau peluang, peluang dari jasa yang kami sediakan yang pertama yaitu menawarkan diskon khusus untuk mahasiswa yang berprestasi akademik, kemudian menawarkan sertifikasi resmi bagi mahasiswa yang menyelesaikan program lesnya. Dan untuk ancamannya atau threats-nya, yang pertama ada perubahan kebijakan universitas yang dapat mempengaruhi akses atau dukungan terhadap program ini gitu. Kemudian ada persaingan dari platform pembelajaran online yang menawarkan kursus bahasa dengan harga lebih murah, bahkan sampai gratis. Dan yang terakhir, perubahan tren perminatan bahasa di pasar kerja yang dapat mengurangi minat bahasa pada salah satu bahasa tertentu.
untuk next slide akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Oke, selanjutnya kita masuk ke perencanaan keuangan atau rencana keuangan. Sama aja sih sebenarnya. Nah, yang pertama ada pendanaan. Jadi pendanaan kami, modal awal kami itu kami perkirakan sekitar 10 juta gitu. Jadi untuk pendanaan ditambah dengan pendanaan dari eksternal itu total 5 juta rupiah. Nah, dan kami memprediksi pendapatan, terus selanjutnya ada pendapatan ya. Kami memasang biaya pendaftaran per orang itu 1 juta rupiah. Dan ditambah dengan pembelian buku dan alat belajar itu 500.000 rupiah. Jadi jumlah pendapatan kami di awal 1,5 juta rupiah. Itu asumsi kami di awal gitu. Nah, sedangkan untuk pengeluaran sendiri itu terdiri dari biaya operasional. Jadi biaya operasional itu ada apa aja? Ada biaya gaji guru sebesar 5 juta rupiah, lalu ada biaya belanja alat belajar 1 juta rupiah, ada belanja buku 2 juta rupiah, dan juga ada belanja lainnya yang mungkin tidak bisa kami rinci di sini gitu secara lengkap. Ada 1 juta rupiah asumsi kami gitu. Jadi untuk total prediksi dari biaya operasional ini ada 9 juta rupiah. Sedangkan untuk biaya non operasional itu termasuk biaya pemasaran 1 juta rupiah, biaya pengembangan 2 juta rupiah, biaya peralatan 500.000 rupiah, dan biaya lainnya 1 juta rupiah. Jadi kalau kita total-total jumlah dari biaya non operasional itu ada 4.500.000. Ya, betul. Jadi jumlah pengeluaran dari pendanaan, pendapatan, pengeluaran. Ya, jadi dari pengeluaran sendiri ya. Jumlah pengeluaran itu kami hitung ada 13.500.000 rupiah. Gitu. Itu dari sisi jumlah pengeluaran ya. Gitu. Boleh di next slide. Oke, ini masih mengenai rencana keuangan. Jadi laba bersih yang kita asumsikan, yang kita dapatkan gitu ya. Tadi untuk biaya operasional jumlahnya itu 9 juta, kemudian biaya non operasionalnya itu 4.500.000. Jika dijumlah yaitu 13.500.000, dan eh, total pendapatan itu 1.500.000. Jadi si total biaya-biaya operasional dan non operasional dikurang total pendapatan yaitu mendapatkan 12 juta rupiah. Boleh next slide. Oke, selanjutnya ini ada BMC dari bisnis jasa pelatihan bahasa asing atau bisnis model kanvasnya. Yang pertama itu ada Key Partners, yaitu Universitas Negeri Jakarta. Maksudnya Key Partners itu maksudnya itu mitra utama dalam bisnis. Jadi tujuan atau target kita membangun bisnis ini itu tepatnya di UNJ. Dan yang kedua ini ada Key Activities. Key Activities itu aktivitas yang dilakukan untuk mempertahankan dan menyampaikan value proposition. Yaitu yang pertama menyediakan pelatihan bahasa asing, yang kedua mengelola website dan sosial media, yang ketiga menyediakan pelayanan pengembangan kursus bahasa asing sesuai dengan kebutuhan di Universitas Negeri Jakarta. Lalu yang ketiga ada key resources, itu adalah sumber daya yang dibutuhkan agar bisnis dapat berjalan dengan efektif. Ya, telah disebutkan tadi sumber dayanya itu ada tenaga pengajar, fasilitas belajar, dan peralatan belajar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Oke, selanjutnya ada value proposition, itu nilai-nilai yang ditawarkan untuk pelanggan. Yang pertama ada menyediakan pelatihan bahasa asing yang mudah dan menyenangkan, serta menyediakan bahan belajar dan kursus online. Yang kedua, menyediakan kursus bahasa asing yang sesuai dengan kebutuhan kampus. Yang ketiga, menyediakan pelayanan pelanggan yang baik, serta menerapkan sistem pendaftaran yang mudah. Selanjutnya ada customer relationship, yaitu
apa aja yang akan berinteraksi dengan pelanggan. Yang pertama ada pengajar yang berpengalaman dan berkualitas. Yang kedua, kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Yang ketiga, metode pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Yang keempat, biaya yang terjangkau. Dan yang terakhir, lokasi yang mudah diakses. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita masuk ke channel ya. Jadi channel dalam bisnis model kanvas itu mengacu pada sarana yang kita gunakan untuk menyampaikan nilai atau manfaat dari produk jasa kita yang kita tawarkan kepada customer gitu. Nah, di sini tuh ada kita bisa lihat dari media sosial, terus ada situs web, ada promosi langsung, iklan online, akhirnya ada pemasaran dari mulut ke mulut. Itu juga bisa. Dan selanjutnya kita bahas ke customer segment. Jadi apa sih customer segment itu? Di customer segment dalam bisnis model Canva ini itu adalah apa namanya organisasi, bisa dibilang organisasi atau kelompok orang yang dituju oleh perusahaan jasa kami untuk kami layani gitu. Jadi bilang targetnya. Nah, di sini kami menargetkan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta gitu. Oke, selanjutnya boleh teman saya. Selanjutnya itu ada cost struktur, itu menggambarkan biaya-biaya yang terlibat dalam menjalankan model bisnis tertentu, yaitu ada biaya gaji guru, biaya belanja alat belajar, biaya belanja buku, biaya pemasaran, dan biaya pengembangan kursus bahasa asing yang sesuai dengan kebutuhan kampus. Selanjutnya itu ada revenue stream, itu menggambarkan sumber pendapatan yang diperoleh perusahaan dari setiap segmen pelanggan. Itu ada biaya pendaftaran, biaya les individu, biaya les kelompok kecil, biaya pelatihan khusus untuk persiapan TOEFL atau IELTS, dan pendapatan dari pendaftaran murid, pembelian buku dan alat belajar, dan pembelian kursus online. Oke, nggak kerasa kita udah di kesimpulan ya. Jadi kesimpulan dari awal hingga akhir tadi itu adalah membangun bisnis les kursus bahasa asing di lingkungan kampus Universitas Negeri Jakarta ini itu bisa menjadi peluang yang sangat menjanjikan gitu setelah kami analisa, telaah. Jadi terutama dengan meningkatnya kebutuhan akan kemampuan berbahasa asing di era globalisasi ini. Jadi permintaannya banyak gitu. Dengan menyiapkan model usaha yang cukup, kita menawarkan kursus bahasa asing yang beragam tentunya. Kita bisa mengembangkan keterampilan berbahasa asing lebih baik lagi terutama, dan eh, kita menawarkan program-program yang berhubungan dengan kursus yang beragam juga gitu. Di bisnis les kursus bahasa asing di lingkungan kampus UNJ terutama ini bisa menjadi salah satu pilihan kita gitu untuk uh, meningkatin lagi pengetahuan dan kemampuan berbahasa asing di kalangan mahasiswa dan masyarakat luas. Gitu aja mungkin ya. Boleh di next slide. Oke, berikut adalah daftar pustaka atau referensi yang kami dapatkan untuk membuat ide bisnis ini. Boleh di next slide aja. Eh, Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami kelompok 4, kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.